Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Maret pada minggu ke-12 tahun 2022, kita memasuki masa sengsara Tuhan Yesus. Sehingga khotbah singkat bertemakan implikasi penderitaan pada umat percaya sebagai pengikutnya. Namun terbatas pada 3 buah topik, yaitu topik ke-33, Matius 16 ayat 24, berfokus kepada mengikut Yesus. Topik ke-34, Matius 16 ayat 24, berfokus kepada menyangkal diri. Video dari kedua topik sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-35, Matius 16 ayat 24, berfokus kepada memikul salib. Kita masuk ke dalam topik ke-35. Matius 16 ayat 24, memikul salib. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Matius. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam Matius pasal 16 dan kitab-kitab Injil lainnya yang relevan, Tuhan Yesus menolak dan memperingatkan kepada para muridnya untuk waspada terhadap segala ajaran para pemimpin agama saat itu, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Tuhan Yesus juga mulai mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke dalam penderitaan, bahkan dia akan dibunuh, namun dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus mengatakan kepada semua orang yang mau mengikut dia harus memikul salib dan penyangkalan diri. Kristus memperingatkan bahwa mereka yang mengikutinya harus rela menyerahkan segala hal lain yang di dunia ini untuk menanggung kesulitan dan penderitaan. Dalam ayat pokok ada 3 tindakan yang
harus dilakukan jika ingin menjadi murid atau pengikut yang sejati, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Tujuan penyangkalan diri sudah dijelaskan pada topik khotbah ke-34 yang lalu. Menghitung sebagai kerugian atas semua keuntungan dunia untuk kita menjadi lebih seperti Yesus dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Pusat penyangkalan diri bagi orang Kristen yaitu meninggalkan diri sendiri sebagai pusat keberadaannya. Tentu bertentangan dengan kecenderungan alami dari kehendak manusia, lalu mengakui Yesus sebagai satu pusat kehidupan yang baru dan sejati. Jika Anda dan saya bersedia menjadi murid atau pengikutnya, ini berarti diri yang lama telah mati dan hidup baru tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3 sampai 5. Dikatakan pula penyangkalan diri adalah satu elemen penentu dan sangat penting untuk kita mengetahui apa itu sebenarnya dan bagaimana melakukannya. Penyangkalan diri berfokus kepada Yesus. Dan apa saja yang dikatakan Yesus iya, maka kita pun juga sebagai pengikutnya harus mengatakan iya. Dan apa saja yang Yesus katakan tidak, kita pun juga harus mengatakan tidak. Tidak ada pilihan lain. Tindakan yang terakhir adalah memikul salib dan mengikut Yesus. Banyak orang mengartikan salib sebagai beban yang harus mereka pikul dalam hidup mereka. Dengan kesombongan rohaninya, orang-orang tersebut mengasihani diri mereka sendiri dan berkata, "Ini salib yang saya harus pikul." Penafsiran seperti ini bukanlah apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, "Pikullah salib, ikut aku." Ketika Yesus memikul salibnya sampai ke Golgota, tidak ada orang yang berpikir bahwa salib itu sebagai beban, simbol beban untuk dipikul. Bagi seorang murid di abad pertama, salib berarti satu hal dan hanya satu: kematian
dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan yang dialami oleh seorang manusia. Namun 2000 tahun kemudian, orang Kristen memandang salib sebagai simbol penebusan, pengampunan, anugerah, dan kasih Kristus. Dengan menyerahkan dirinya disalibkan, tebus dosa umat manusia, Anda dan saya. Perlu diketahui, saat di zaman Yesus, salib tidak mewakili apapun selain kematian yang menyiksa. Karena orang Romawi memaksa para penjahat yang dihukum untuk membawa salib mereka sendiri ke tempat penyaliban. Sehingga memikul salib berarti membawa alat eksekusi mereka sendiri sambil menghadapi ejekan di sepanjang jalan menuju kematian. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus sepanjang Via Dolorosa hingga Kalvari di Golgota. Komitmen kepada Kristus berarti memikul salib kita setiap hari. Menyerahkan harapan, impian, harta benda, bahkan hidup kita jika perlu untuk pekerjaan Kristus. Hanya jika kita bersedia memikul salib kita, maka kita dapat disebut muridnya. Lukas 14 ayat 27. Dan hadiahnya sepadan dengan harganya. Tuhan Yesus mengikuti panggilan kematiannya untuk diri sendiri dengan karunia hidup di dalam Kristus. Matius 16 ayat 25 sampai 26 katakan, karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Yesus berulang kali berbicara kepada murid-muridnya tentang memikul salib mereka sebagai perwujudan alat kematiannya untuk mengikutinya. Artinya, jika ada yang mau mengikutinya, mereka harus menyangkal diri mereka sendiri, yaitu mereka menyerahkan hidup mereka secara rohani, simbolis, bahkan fisik jika perlu. Ini adalah prasyarat untuk menjadi pengikut Kristus, yang menyatakan bahwa mereka mencoba menyelamatkan hidup kita di dunia ini akan mengakibatkan kita kehilangan hidup kita di dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang menyerahkan hidup mereka demi Tuhan Yesus akan menemukan kehidupan yang kekal. Matius 16 ayat 24
sampai 25. Markus 8 ayat 34 sampai 35. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka yang tidak mau mengorbankan hidup mereka untuk Dia tidak dapat menjadi murid-Nya. Lukas 14 ayat 27. Akhirnya seorang murid-Nya atau pengikut-Nya yang melakukan 3 tindakan tersebut di atas. Topik ke-33, mengikut Yesus. Topik ke-34, menyangkal diri. Dan topik ke-35, memikul salib. Dan tetap setelah menjalankan ini, tetap mengikuti Dia. Ini memberikan satu arti. Murid-Nya, pengikut-Nya sudah menemukan jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dengan tiada berkeputusan, tetap ikut Tuhan, dan terus menjalani proses pemuridan, sehingga akhirnya Anda dan saya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Haleluya!